Ya, dengan batalnya rapat paripurna hari ini kembali kepada putusan MK 60, lantas implikasi politik seperti apa? Bang Kodari, ini apa kemudian akan terjadi dalam peta politik ke depan? Saya kira secara garis besar tidak banyak perubahan sebetulnya. Walaupun misalnya PD Perjuangan mengatakan dengan aturan yang ada potensial 150 kotak kosong. Saya kira ya mungkin di atas kertas ya barangkali. Tetapi sesungguhnya karena ini sudah mendekati pendaftaran, maka konstelasi politik itu sudah berjalan sangat jauh. Walaupun kemarin misalnya belum ada wacana revisi undang-undang pilkada oleh DPR, artinya posisi masih keputusan Mahkamah Konstitusi, itu PKS pun sudah keluar pernyataan bahwa ya sudah terlambat untuk melakukan perubahan. Artinya PKS pun tidak mungkin mengajukan calon yang lain, walaupun akibat dari keputusan MK tersebut, PKS misalnya bisa mengajukan calon sendiri gitu. Jadi saya kira sebetulnya implikasi politik dari berlakunya undang-undang atau berlakunya keputusan Mahkamah Konstitusi itu mungkin tidak sedramatis seperti yang diduga orang. Ya walaupun kemudian memang yang bisa berubah itu konstelasi di daerah yang paling banyak mendapatkan liputan dan sorotan, yaitu Jakarta. Di mana per hari ini ya kalau betul tidak ada revisi undang-undang pilkada, maka PDI Perjuangan yang tadinya sendirian tidak bisa mengajukan calon, bisa mengajukan calon. Jadi pertanyaannya sekarang udah geser nih. Apakah PDI Perjuangan akan mengajukan Anies, yang menurut saya akan menjadi kejutan yang lebih besar daripada keputusan MK, dan rencana revisi undang-undang pilkada, ya, atau dia akan tetap mengajukan kadernya sendiri, seperti Ahok misalnya. Nah, saya mau mengatakan begini, sebetulnya karena sudah tidak perlu berkoalisi lagi, apa alasan PDI mau mengajukan Anies? Karena dia bukan kader. Sementara kadernya sendiri berulang-ulang kali dikatakan surveinya cukup tinggi, mendapatkan dukungan masyarakat yang luas di Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama. Begitu, Cak? Menarik ya, bahwa tidak terlalu banyak nanti peta politik akan berubah. Tapi Mbak Sadi Praetno punya pendapat lain tidak? Bisa jadi nggak sih kalau Kim Plus ini tidak akan sesolid sekarang? Karena partai politik di dalamnya akan berhitung kalau kita bisa mencalonkan calon dari partai kita, kenapa tidak? Ya, kalau saya agak sedikit berbeda bahwa konstelasi politik akan berubah secara signifikan. Terutama partai-partai yang awalnya dikucilkan ini punya kesempatan untuk bisa mengusungkan calon. Sebut saja misalnya PDIP, ini kan kesannya di berbagai tempat nggak diajak dalam koalisi Kim Plus, di Jakarta, mungkin juga di Banten dan di tempat yang lain. Oleh karena itu yang saya sebut berubah itu adalah ketika misalnya dipersepsikan PDIP itu tidak akan mengajukan di sejumlah tempat karena dia kurang kursinya, ya saya kira dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan DPR membatalkan revisi terkait dengan Undang-Undang Pilkada, maka PDIP punya kesempatan atau partai yang lain juga punya kesempatan untuk mengusung calon gubernur, bupati, dan wali kota. Nah problemnya misalnya kalau dalam case di Jakarta, apakah betul PDIP itu akan usung Anies? Bagi saya opsinya harus dengan Anies kalau untuk mengalahkan Ridwan Kamil dan Suswono. Karena kalau melihat argumentasi elektabilitas Ahok memang runner up, tapi mentok suaranya. Nggak ada tambahan dari ceruk pemilih yang lain. Berbeda dengan Anies yang saya kira captive marketnya jauh lebih terbuka dan mendapatkan expose untuk mendapatkan dukungan yang lebih signifikan. Problemnya adalah apakah jarak ideologis antara PDIP dan Anies Baswedan itu bisa dihilangkan dalam seketika hanya karena pilihan mentok. Ini kan pilihan mentok ya. Satu sisi PDIP itu butuh orang yang kuat melawan Ridwan Kamil, dan pada saat yang bersamaan Anies butuh partai. Dan hari ini yang belum memutuskan untuk mendukung Ridwan Kamil Suswono hanya ada di PDIP. Pilihan mentok ini yang saya kira akan menghilangkan sekat-sekat ideologi antara Anies dan PDIP. Atau di tempat yang lain, di Banten. Konon Golkar sedang merevisi dukungan politiknya ke Airin yang punya elektabilitas yang tinggi. Apakah mau PDIP misalnya menyediakan kartu sebagai syarat untuk Airin bisa maju dalam pilkada? Kalau itu yang dilakukan menurut saya mantap, Cak. Jadi karena borong partai itu terjadi di berbagai tempat, provinsi, kabupaten, dan kota, nggak bisa maju karena ambang batas. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi bukan tidak mungkin partai-partai yang dikucilkan itu menawarkan tiket untuk bisa maju. Siapa tahu misalnya kalau Airin tertarik dan nggak diusung oleh Golkar, PDIP minat maju ini bareng, bisa melawan dengan Andra Soni. Mbak Titi dan Caca sebagai orang Banten kayaknya ngangguk-ngangguk aja ini, oke gitu ya.
Atau di tempat yang lain, di tempat saya, ini kan hampir juga melawan kota kosong. Di situ yang petahana PDIP. Ada partai-partai yang lain yang selama ini tidak cukup untuk mengusung calon sebagai calon bupati, itu bisa usung, seperti PKB dan seperti P3. Itu artinya apa? Partai politik yang selama ini terkesan tak punya teman, dikucilkan, karena misalnya dia adalah partai politik yang duafa, nggak punya logistik, dengan adanya peraturan yang baru ini punya kesempatan untuk bisa bertanding. Hai partai politik, ingat bahwa Anda itu bikin partai tujuannya adalah untuk memproduksi calon pemimpin, bukan hanya menjadi pelayan kekuasaan. Bang Kodari, boleh ditanggapi. Jadi sebenarnya apakah akan membuat situasi konstelasi koalisi ini akan chaos? Karena waktu tinggal beberapa hari lagi loh. Iya, sebetulnya begini, PDI Perjuangan itu ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi atau tidak. Di banyak daerah dia sudah bisa maju sendiri. Misalnya seperti di Sumatera Utara, bisa maju dia dan sudah mengajukan Edi Rahmayadi. Kemudian di Jawa Tengah misalnya, bisa maju dia. Kabarnya mau mengajukan Andika gitu. Itu sebabnya saya bilang sebetulnya kalau kita bicara daerah-daerah, terutama daerah-daerah strategis, itu tidak akan terlalu banyak perubahan. Untuk Banten sendiri memang dari kalkulasi politik, dari kalkulasi kursi partai, PDI Perjuangan bisa maju sendiri dan Airin bisa lewat situ. Tetapi pertanyaannya apakah Airin akan maju lewat PDI Perjuangan? Itu kan satu kompleksitas tersendiri. Nah, ada satu yang belum disebut oleh Adi Praitno soal Pilkada 2024. Pilkada 2024 ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Karena di Pilkada 2024 ini jaraknya tidak jauh dengan pemilu nasional. Nah, karena ada pemilu nasional dan berkaitan dengan penyusunan pemerintahan pada bulan Oktober, maka koalisi untuk pemerintahan yang disebut oleh Adi tadi sebagai apa tadi? Terakhir tadi dia bilang tadi? Koalisi mayoritas. Bukan terakhir. Dikucilkan. Bukan. Apa? Pelayan apa tadi? Pelayan kekuasaan. Pelayan kekuasaan. Nah, yang disebut oleh Adi Praitno sebagai pelayan kekuasaan itu buat partai politik penting. Karena menjadi bagian dari kabinet, jadi menteri gitu. Jadi nggak bisa dilepaskan bahwa konstelasi Pilkada 2024 itu adalah kaitannya atau satu tarikan napas dengan penyusunan kabinet ya. Dan pada titik itu ada MK nggak ada MK, sebetulnya partai-partai politik ini punya ikatan yang lebih kuat dibandingkan dengan apa yang dilihat kalau hanya bicara pilkada saja. Tapi kita masih akan terus penasaran sampai nanti di akhir masa pendaftaran. Mbak Titi, sebenarnya DPR pada akhirnya mengamini bahwa kita akan berpatokan kepada MK 60. Perlukah bahwa ini tetap harus ada PKPU atau tetap bisa dijalankan MK 60 tersebut? Tadi sudah jelas disebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini kan dia berlaku serta-merta dan juga mengikat semua. Kalau kita ilustrasikan beberapa peristiwa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, teman-teman semua mungkin juga ingat ya ada putusan 90 tahun 2023 yang kemudian dipakai dan digunakan sebagai tiket dari Gibran Rakabuming Raka. Buktinya KPU bisa mengeksekusi itu. Dan terakhir ketika KPU misalnya menerbitkan peraturan KPU sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung, itu konsultasinya tertulis saja. Jadi dalam hal ini tidak ada keterbatasan KPU untuk mengoperasionalisasi putusan Mahkamah Konstitusi. Yang diperlukan adalah bagaimana KPU menyelesaikan perbaikan peraturan KPU, karena bisa dikatakan kan prosesnya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dan KPU yang saya ketahui sudah mengirimkan surat konsultasi ke DPR tanggal 21 Agustus. Sekarang untuk realisasi pernyataannya Pak Dasko tadi, itu realisasikan dong konsultasi pembahasan peraturan KPU. Kita harus tetap, makanya tadi, harus tetap berjaga, harus tetap alert, jangan sampai nanti ya teman-teman dan Bapak Ibu semua, ketika konsultasi peraturan KPU, undang-undangnya batal tapi masuk di peraturan KPU. Nah, itu juga kita tidak harapkan. Oleh karena itu, inilah ujian juga kemandirian bagi KPU, laksanakanlah putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya, karena yang ditegakkan itu adalah pemilu luber dan jurdil, bukan untuk kepentingan kelompok atau klan politik tertentu. Baik, ini sangat menarik, nanti Bang Margarito Kamis akan menjawabnya. Mungkin tidak kita kembali kepada MK 60, tapi secara implisit ataupun juga eksplisit, hal tersebut termaktub dalam PKPU atau peraturan dikeluarkan oleh KPU sesaat lagi di Dua Sisi.